Diare. Diare merupakan sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar BAB lebih sering dari biasanya. Selain itu, feses pengidap diare juga lebih encer. Meski diare bisa berlangsung singkat, ada kalanya diare bisa berlangsung selama beberapa hari. Dalam beberapa kasus, diare juga bisa terjadi hingga berminggu-minggu. Mekanisme terjadinya diare. Berkurangnya penyerapan cairan oleh usus ke dalam tubuh. Terjadinya peningkatan sekresi cairan ke dalam usus. Cepatnya pergerakan sisa makanan. Jenis-jenis diare. Yang pertama, diare akut. Diare akut adalah diare yang muncul secara tiba-tiba dan berlangsung selama 3 hari hingga seminggu. Kebanyakan orang mengalami mencret jangka pendek akibat infeksi bakteri atau virus pada saluran cerna. Kuman berasal dari makanan atau minuman yang terkontaminasi. Diare akut terbagi lagi menjadi 2 jenis sebagai berikut. Acute water diare, ditandai dengan feses cair yang berlangsung selama beberapa hari. Kebanyakan disebabkan oleh infeksi norovirus atau rotavirus. Acute bloody diare atau disentri, ditandai dengan feses yang berdarah dan berlendir. Penyebabnya adalah infeksi bakteri E. histolica atau Bacillus. Jenis-jenis diare. Yang kedua yaitu diare kronis. Diare kronis adalah diare yang dapat berlangsung selama 4 minggu atau lebih. Gejalanya sudah ada dalam waktu yang lama dan berkembang secara perlahan. Kondisi ini kurang umum dan biasanya disebabkan oleh kondisi medis, alergi, obat-obatan, atau infeksi kronis. Gangguan pencernaan yang bisa menyebabkan mencret kronis termasuk sindrom iritasi usus besar atau IBS, penyakit Crohn atau colitis ulceratif, diare persisten. Diare persisten adalah buang-buang air yang berlangsung lebih dari 2 minggu, tetapi tidak lebih dari 4 minggu. Durasi buang-buang air lebih lama daripada diare akut, tetapi lebih singkat dibandingkan diare kronis. Jenis diare ini terbagi menjadi 2, yaitu diare osmotik, yang terjadi ketika makan di usus tidak dapat diserap dengan baik sehingga cairan berlebih terbuang bersama feses, serta diare sekretori yang terjadi akibat adanya gangguan sistem pembuangan pada usus kecil atau usus besar dalam menyerap elektrolit. Penyebab diare. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat seseorang mengalami diare. Umumnya diare disebabkan oleh beberapa hal berikut. Intoleransi terhadap makanan, seperti laktosa dan fruktosa. Alergi makanan. Efek samping dari obat-obatan tertentu. Infeksi bakteri, virus, atau parasit. Penyakit usus. Pasca operasi batu empedu. Radang pada saluran pencernaan seperti pada penyakit Crohn, colitis ulceratif, atau colitis mikroskopik. Irritable bowel syndrome. Penyakit celiak atau penyakit yang menyebabkan tubuh menolak protein gluten. Pengobatan diare. Ada beberapa hal yang biasa dilakukan untuk mengatasi diare. Misalnya, konsumsi banyak cairan untuk menggantikan kehilangan cairan, baik melalui oral maupun melalui intravena. Pemberian obat yang dapat melawan infeksi bakteri. Selain 2 hal tersebut, ada pula pengobatan lainnya. Pengobatan untuk diare ini biasanya akan disesuaikan dengan hal yang menyebabkan terjadinya diare. Pencegahan diare. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mencegah diare, antara lain, selalu mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menyentuh daging yang belum dimasak, setelah dari toilet, atau setelah bersin dan batuk, dengan menggunakan sabun dan air bersih. Mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang sempurna, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Seperti inilah gambaran di mana perbedaan antara usus yang terkena diare dan yang terkena diare dan yang tidak terkena diare. Di mana yang normal itu air diserap tubuh, sedangkan yang tidak normal terlalu banyak air dalam usus. BAB normal itu seperti apa? Frekuensi BAB terjadi 3 kali sehari. Umumnya feses yang sehat berwarna kecoklatan dan berbentuk seperti sosis dan mudah untuk keluar dan tidak berair.